Halo, assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ya, terhilang sebentar. iya betul. Lenyap. Lenyap timbul tenggelam ini bersama sinyal, bukan bersama rakyat. Tapi apa yang Bang Nuim lihat dari kita mulai dari dalam negeri dulu Bang Nuim sebelum kita lihat peta dari Amerika hingga Timur Tengah, begitu Bang Nuim? Silakan. Ya, karena negeri kita ini luar biasa. Yang Bang Nim sering bilang, negeri ini berdasarkan hukum. Lantas ada hukum rimba kah, atau ada hukum KUHP, atau hukum macam-macam. Tapi apa yang terjadi Bang Nim sorotan ketika Tom Lembong menjadi sasaran dari urusan impor gula ini. Untung kita tidak pencinta gula Bang Nim ya, ini jadi masalah ini ya gula. Tapi juga masalah hukum ini bererot ke berbagai masalah. Ada jaksa Abdul Qohar yang kekeker itu dia punya jam 1,1 miliar cing. Waduh luar biasa ya. Juga cerita tentang hukum melalui judi online. Ternyata pagar makan tanaman pegawai Kominfo yang melindungi 1.000 situs diantaranya. Sementara ratusan miliar uang rakyat kesedot di judi online dalam negeri. Belum lagi istilah lain dari hukum di negeri ini menyebabkan kandidat calon gubernur Jakarta warawiri ke Solo. Nampaknya ada ibu kota kedua kah? Entah macam mana ini. Tak termasuk Pak Prabowo pula. Ada omon-omon di sana. Apa yang terjadi ini di tengah kekuasaan yang sudah di tangan? Tentu saja lain cerita tentang keadaan di Rusia yang sudah memperingatkan akankah ini terjadi perang dunia ketiga di tengah Iran yang sudah berkongsi dengan Rusia setelah Korea Utara menghadapi musuh bebuyutannya Israel yang mau menguasai Libanon saja dengan 50.000 pasukan, satu desa pun tak tercaplok lagi. Tapi korban sudah ribuan pula. Sementara jalur Gaza menjadi sebuah pelatuk dari segala konflik di sana. Apa yang Bang Duim lihat dari Hang Heng Hong dunia ini? Silakan Bang Duim, cerahkan pendengar kita pagi ini. Silakan. Menarik sekali ketika Amerika mengatakan kalau sampai Iran kembali membalas serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap dirinya, maka Amerika tidak akan bisa untuk mengekang Israel. Seakan-akan Amerika selama ini bisa mengekang Israel. Padahal Amerika tidak punya kekuasaan sama sekali untuk bisa mengekang superpower atau adik kuasa ini. Karena sekarang ini kan yang menjadi masalah di Israel itu adalah bocornya apa yang disebutkan sebagai suatu laporan yang mengatakan mulanya laporan ini dimuat oleh koran Jerman Bild dan kemudian koran umat Yahudi di Inggris yang disebutkan Jewish Chronicle. Rupanya koran ini mengatakan, laporan ini mengatakan bahwa Netanyahu telah mendapat kabar Hamas ingin membawa para sandera yang berada di tangannya untuk masuk ke Mesir dan melewati Mesir, sehingga tidak akan mungkin lagi bisa diselamatkan atau dibebaskan dengan kekerasan. Ini rupanya ada berita seperti ini. Wallahu a'lam, rasanya Mesir tidak akan berani untuk memberikan izin kepada Hamas untuk menyeludupkan. Jadi ini menimbulkan macam-macam pemberitaan di Israel sendiri. Kalau demikian adanya, maka mereka yang belakangan ini terus-menerus melancarkan protes terhadap Netanyahu tentunya akan lebih kelabakan lagi. Sedangkan Netanyahu sendiri pun sekarang ini segera akan menghadapi kasus di pengadilan. Ada 3 tuduhan terhadap dirinya. Jadi keadaan di Israel sendiri pun sangat tidak membantu. Dan kemudian beredar laporan-laporan beserta gambar yang menunjukkan bagaimana tentara Israel kalau sampai masuk misalnya ke suatu rumah orang Palestina yang penghuni yang mungkin sudah diluluh lantakkan, mereka kemudian membongkar pakaian-pakaian itu, mereka pakai pakaian perempuan dan sebagainya untuk berfoto sambil tertawa. Dan banyak orang yang mengatakan ini tidak pantas karena di dalam budaya Arab katanya pakaian perempuan itu punya nilai budaya yang tinggi dan nilai budaya yang tersendiri. Jadi keadaan nampaknya sekarang ini sudah semakin agak kacau balau sedikit untuk Netanyahu sendiri, tetapi juga bahwa apa yang dikatakan oleh Khamenei dari Iran bahwa Iran tidak akan bisa berdiam diri dan akan melancarkan balasan sekarang ini menurut laporan-laporan intelijen mengatakan Iran tidak lagi mempunyai persenjataan yang bisa diandalkan karena rupanya serangan Israel yang lalu itu telah sangat
melemahkan posisi persenjataan Iran sendiri. Dan memang diakui Iran punya peluru kendali Hodad. Peluru kendali ini bisa mencegat misalnya pesawat Israel sekitar kira-kira 80 km dari Israel sudah bisa dicegat, tapi lebih dari itu tidak bisa. Senjata ini tidak mampu, sedangkan Israel punya persenjataan yang jauh lebih canggih sehingga bisa meluluh lantakkan apa yang mereka inginkan. Ada satu laporan yang mengatakan ini seorang mantan anggota Angkatan Udara Israel yang mengatakan tidak ada seorang pun pemimpin di Iran yang bisa dijamin keselamatannya kalau Israel ingin melakukan pembunuhan terhadap diri mereka. Jadi keadaan di Timur Tengah terutama antara Iran dengan Israel ini makin menarik, tapi anehnya ketika Amerika mengatakan kami tidak akan bisa mengekang kalau Israel akan menghantam Iran. Dan tapi Amerika terus mengirimkan pesawat-pesawat B-52-nya. Ini pesawat-pesawat pembom yang sangat luar biasa, mengirimkan banyak lagi peralatan peperangan barangkali untuk membela Israel ini. Padahal kita tahu bahwa dalam tahun 74 segala persenjataan Amerika ini tidak ada artinya di Vietnam sama sekali. Tidak ada artinya, mereka harus lari malam. Tapi kita lihat apakah memang benar bahwa nanti Iran akan tetap melancarkan serangan terhadap Israel, karena Khamenei mengatakan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau ini sekali dibiarkan, nanti Israel kapan senang hati bisa saja melakukan serangan terhadap Iran. Nah, ini masalah yang menarik sekali, karena rupanya apa yang terjadi menurut laporan-laporan intelijen selama ini di Irak dan di Suriah itu Iran punya kemampuan penangkalan, kemampuan pencegatan terhadap pesawat-pesawat Israel yang akan terbang menuju ke Iran, karena Israel tidak bisa melalui Arab Saudi, tidak diberikan izin oleh Arab Saudi. Tetapi rupanya menurut laporan kebanyakan dari senjata-senjata yang bisa menangkal serangan-serangan Israel ini rupanya sudah banyak juga yang dihancurkan oleh Israel. Makanya begitu Israel sering sekali menyerang Suriah, antara lain yaitu untuk menghancurkan segala persenjataan yang bisa menangkal atau bisa mencegat pesawat-pesawat Israel untuk terbang menuju ke Iran. Lebanon, apa yang terjadi? Apakah ini sebuah kisah perjuangan seperti beberapa tahun yang lalu atau gimana, Bang Nuim? Ya, kelihatan memang Israel sekarang ini di Lebanon tidak begitu mau mengerahkan pasukan darat. Karena mereka sudah punya pengalaman yang pahit sekali dalam tahun 2006. Ketika mereka selama lebih dari 30 hari tidak juga mampu untuk bisa menundukkan Hezbollah. Memang mereka sudah melakukan berhasil menewaskan beberapa pemimpin Hezbollah, ya, di antaranya Safiuddin. Safiuddin ini yang bikin kabarnya Khamenei sangat marah, dan dia menghendaki bahwa pembunuhan atas diri Safiuddin harus dibalas. Nasrallah sudah tidak ada, dan seakan-akan memang Israel kelihatannya mampu ya untuk menghabisi setiap pimpinan. Sekarang ini Naim yang dipimpin itu adalah seorang bernama Naim, kebetulan menjadi pemimpin Hezbollah, dan mereka ini memang berjuang cukup hebat, cukup gigih, sehingga Israel lebih banyak menggunakan pesawat-pesawat tempur daripada menggunakan pasukan darat. Iya, memang luar biasa ini pergerakan, dan ini berbenturan dengan hari-hari terakhir kepemimpinan Biden. Harris sama Trump ini menjadi sebuah taruhan pergolakan di sana, belum lagi urusan Ukraina. Bagaimana Bang Nuim? Ini banyak orang yang keluar dari Amerika melihat keadaan masa depan Amerika. Apa yang terjadi, Bang Nuim? Iya, mereka karena sekarang ini boleh dikatakan antara Kamala Harris dengan Donald Trump ini betul-betul hampir berimbang ya. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan mungkin kita perlu mengirimkan para ahli jajak pendapat kita ke sana supaya bisa jauh hari sebelumnya memberitahukan ini akan menang 56% atau itu lebih bagus. Kodari ya. Ini kebanyakan juga umat Islam sekarang ini yang sudah mulai sangat kecewa dengan Harris, dengan Kamala Harris. Harris sendiri sudah kelihatan mulai menunjukkan agak perubahan, agak mulai seakan-akan ingin untuk lebih memikirkan atau mendukung ya atau mengusung nasib ke umat Islam terutama di Palestina, karena di Arab sendiri, di Amerika Serikat sendiri, di daerah-daerah yang banyak penduduknya keturunan Arab, keturunan Palestina, Muslim dan lain sebagainya, mereka seakan-akan mengatakan kalau begini Harris lebih bagus kita Trump.
Trump lebih tidak pasti. Oh. Sedangkan Harris ini nampaknya pasti terlalu berpihak kepada Israel. Ya tidak bisa juga disalahkan, dia suaminya juga orang Yahudi. Jadi agak sulit juga untuk Kamala Harris. Cuma di Asia, suatu jajak pendapat di Asia mengatakan bahwa umumnya di Asia lebih menyukai kalau yang menang adalah Kamala Harris. Dan ini sekaligus akan tentunya membuat suatu sejarah, karena Amerika itu belum pernah punya seorang presiden perempuan. Ya. Memang luar biasa. Yang satu perempuan, yang satu sering melecehkan perempuan. Bang Nuim, pergolakan dunia lain yang sedang disorot adalah sampai Putin mengingatkan ini bisa jadi perang dunia ketiga. Ketika hari-hari ini drone Rusia merengsek ke Ukraina, sementara pasukan Ukraina ini banyak yang ngebelot gitu. Apa jangan-jangan sudah banyak di Bali mereka semua ini atau di Australia? Ini apa umumnya di Bali. Umumnya di Bali ini ya. Tapi sudah ada kampung. Bukan hanya dari Ukraina, Bung Ihsan. Juga dari Rusia banyak di Bali. Dari Rusia juga, dan ini sangat tidak disukai oleh banyak orang di Bali, karena Rusia ini terkenal dengan mafianya. Bahkan di Amerika itu sekarang pun katanya orang lebih takut kepada mafia Rusia daripada mafia Italia. Jadi ini masalahnya. Nah sekarang Ukraina mengatakan kami ingin menggunakan senjata-senjata yang punya jarak jangkau lebih jauh. Amerika tidak memberikan izin. Amerika tidak memberikan izin. Takut itu memancing Rusia nanti melakukan serangan dengan nuklir dan lain sebagainya. Ini bisa tamat riwayat umat manusia secara keseluruhan kalau terjadi perang nuklir. Nah sekarang Ukraina sendiri sudah kekurangan tentara, sehingga dikatakan bahkan dokter apa semua itu dikirimkan ke front, dan Rusia dengan bantuan Korea Utara nampaknya sudah berhasil untuk menduduki beberapa tempat di Ukraina sendiri. Dan bagi Rusia, Ukraina ini memang duri dalam daging, karena sesuatu yang dianggap dalam 1-2 minggu akan selesai, nampaknya 1-2 tahun belum juga akan selesai. Sementara Barat mengatakan apa yang harus kita lakukan kalau sekiranya yang terpilih nanti adalah Donald Trump. Donald Trump ini sudah tidak begitu suka kepada NATO. Donald Trump ini mengatakan NATO ini nampaknya mau duduk berpangku tangan, Amerika yang harus mati-matian menyediakan segala macam peralatan, uang dan lain sebagainya. Mereka hanya duduk tenang-tenang saja. Jadi keadaan sendiri pun agak kacau. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ini menarik ya, karena sebelumnya seakan-akan persekutuan pertahanan Atlantik Utara yang disebutkan NATO itu sangat luar biasa dan lain sebagainya. Sekarang ini dengan 27-28 anggota juga mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka harus mengandalkan Amerika. Nah, kalau Amerika akhirnya nanti dipimpin oleh seorang Donald Trump, dan dia sudah mengatakan itu NATO jangan mau makan gaji buta, mereka mau enak-enak saja, katanya yang memberikan segala macam peralatan uang adalah Amerika. Nah, ini jadi menarik kita melihat bahwa ini terjadi juga rupanya terhadap sebuah negara adik kuasa. Ya luar biasa. Proksi ini nampaknya dipertahankan ya. Ini kan waktu awal-awal perang tuh nampaknya Turki sudah membuat sedemikian simpel penyelesaiannya, tapi Amerika ingin perang ini terus berlanjut menguras tenaga Rusia. Bukankah demikian, Bang Nuim? Ini betul. Itu betul. Cuman Turki pun sekarang ini mengatakan seharusnya negara-negara Barat termasuk Amerika menghentikan pasokan senjata kepada Israel, tapi orang mengatakan kalau begitu Turki harus terlebih dahulu menunjukkan sikap yang tegas, tidak lagi berdagang dengan Israel. Misalnya kalau Turki berani untuk menghentikan pasokan bahan bakar, pasokan minyak kepada Israel, mungkin ini akan membantu. Tetapi Turki juga melihat barangkali dari segi perekonomiannya mungkin masih belum bisa, atau alasan yang dikemukakan oleh Turki. Jadi masih ada kira-kira sisa-sisa yang masih belum begitu 100% yakin bahwa mereka bisa betul-betul melakukan suatu tindakan yang betul-betul tindakan yang sangat drastis sehingga membuat Israel kewalahan. Sementara itu ya Amerika akan terus memberikan bantuan kepada Israel. Tidak ada pilihan bagi Amerika, karena Israel akan mengatakan kirim ini, kirim itu, ya Amerika akan kirim. Tidak akan bisa berbuat sesuatu apa. Luar biasa. Kita lewatkan dulu Hang Heng Hong di Laut Cina dan juga Taiwan, Bang Nuim, yang sedang juga cukup menguras energi dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Dalam negeri, Bang Nuim,
Ini nggak tahu nih Bang Nuim jam tangannya apa ya. Pernah pakai jam tangan 1,1 miliar nggak Bang Nuim? Nah, ini tersorot ketika urusan Tom Lembong ini. Abdul Qohar ini jaksanya ini luar biasa. Padahal kita sudah dengar kemarin mantan Mahkamah Agung pun mempunyai uang hampir 1 triliun. Masya Allah. Nah ini apakah ini sebuah kasus hukum atau kasus politik menjadi sorotan para netizen hari-hari ini? Sementara belum beres di dalam negeri judi online. Ternyata 1.000 situs judi online itu dilindungi oleh orang Kominfo sendiri yang baru saja tertangkap. Nah, ini menjadi cerita lain dan di tengah-tengah hiruk pikuk masalah hukum ini ada soan dari calon gubernur DKI Ridwan Kamil ke Solo. Di tengah survei, ini bukan survei Amerika, ini survei Jakarta ini yang nampaknya telah tersedot karena banyak dari Jakarta ini kalau surveinya itu moncer itu pada nggak jadi gitu pengalaman yang sudah-sudah. Nah bukan hanya calon gubernur ya, presiden pun menyempatkan untuk nongkrong di angkringan di Solo. Nampaknya masih berkibar ini kisah dari mantan presiden Indonesia yang hari ini pun didemo dalam rangka 411 di Jakarta itu. Bagaimana Bang Nuim? Silakan Bang. Ini juga menarik kan. Jadi kalau calon gubernur, ini presiden pun untuk makan malam pergi ke Solo. Kata Solo ini memang hebat. Solo di waktu malam hari Bengawan Solo. Wah banyak lagu-lagu kedai Solo. Jadi orang tertarik dengan Solo, dan Solo ini kan artinya kalau bahasa Inggris sendirian satu orang sebagainya. Ini juga mengherankan. Kenapa dia meninggalkan ibu kota di mana di situ banyak penasehatnya dan lain sebagainya, dan lebih penting untuk makan malam kepada Presiden Jokowi. Ini kita lihat, memang di Amerika pun kita lihat ya, biasanya antara presiden-presidennya atau mantan presiden itu selalu ada hubungan yang baik, kecuali 1-2 presiden yang kurang begitu berkenan untuk bisa berbaikan dengan presiden yang lain. Di antaranya itu Jimmy Carter misalnya. Jimmy Carter itu dulu disukai oleh presiden-presiden lain, kecuali oleh Presiden Reagan dan lain sebagainya, yang kemudian kena Alzheimer dan lain sebagainya. Tapi mereka itu juga berhubungan, hanya akrab itu hanya segera demi pergaulan. Jadi bukan untuk memperoleh masukan, karena mereka punya penasehatnya sendiri, tidak bisa mengandalkan masukan dari presiden-presiden lain. Kalau ketahuan, ini akan sangat memalukan. Jadi kita melihat bahwa barangkali Jokowi, maksudnya Prabowo yang dari usia juga lebih tua dari Jokowi, tapi dari pengalaman barangkali tidak sampai seperti Jokowi. Kenapa begitu bersusah payah ketika dia akan pulang ke Solo pakai pesawat komersil? Oh jangan, mesti pakai pesawat TNI, dan itu dikawal oleh berapa? 7. Jadi kadang-kadang agak berlebihan. Orang mengatakan, ya bagaimana nih Pak Prabowo pidatonya begitu hebat ya, segalanya itu mementingkan rakyat dan sebagainya, bahwa kebusukan itu berasal dari kepala bukan dari dan sebagainya. Tapi dia kelihatan sendiri ya mesti sowan, sehingga ya kalau calon gubernur juga sowan ya tidak mengherankan. Karena ini ya sekarang jadi kita melihat juga apakah memang benar-benar bahwa Prabowo betul-betul akan menghantam korupsi. Kalau betul-betul, maka ini kasus Tom Lembong ini perlu segera dibenahi. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasil tadi, bukan saja persoalan yang banyak pertanyaan, karena yang dilakukan oleh Tom Lembong ini, Thomas Trikasi Lembong ini, adalah juga atas permintaan kooperasi waktu itu ceritanya TNI dan Polri. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya. Nah kemudian entah bagaimana tersorot lagi itu jam tangan. Barangkali Rasil masih ingat ya, bahwa Jenderal Muldoko juga pernah kan jam tangannya jadi masalah ketika koran The Straits Times, koran Singapura, membuat foto bilang, wah ini jam tangan Jenderal ini mahalnya luar biasa. Berapa waktu kemudian, kalau tidak salah waktu dia berada di Hotel Borobudur, Muldoko mengatakan ini jam sebenarnya Solo ini jam bukan jam beneran, sebagai dia banting. Ini jam harganya cuma gitu, nggak sampai 5 juta rupiah, bukan. Nah ini yang dipakai, dan oleh
Abdul Qahar ini, jam ini bukan hanya satu. Kabarnya dia punya paling tidak dua. Dan kedua jam ini harganya mungkin di atas 5 sampai 6 miliar rupiah. Sedangkan dalam laporan kekayaan penyelenggara negara dia ini tidak dimasukkan. Jadi ini jadi masalah sekarang ini beralih ke Abdul Qahar. Ini bagaimana beralih ke Jaksa Agung. Ini Jaksa Agungnya bagaimana ini katanya mau, karena banyak orang-orang kaya di Indonesia yang juga bisa terlibat dalam persoalan ini, tapi tidak terjangkau karena berbahaya. Kalau dia dipegang nanti akan banyak lagi kesana kemari terbongkar ini lain sebagainya. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana bisa menangkap tapi tidak sampai kemudian dengan menangkap itu terbongkar lagi kasus-kasus lain. Jadi ini masalahnya, karena jam ini, Bung Ihsan, jam ini punya keistimewaan. Di dalam pepatah Turki itu dikatakan, jam yang mati pun, jam yang mati bisa habis baterai. Kalau dulu jam dikunci kan, harus diputar-putar setiap 24 jam. Barangkali Bung Ihsan nggak ingat ya, kalau zaman saya dulu jam itu mesti dikunci itu. Iya, tiap itu dikunci, tiap 24 jam mungkin mati. Nah, jam yang mati pun tepat 2 kali sehari. Dia misalnya mati pukul 7 kurang 5, setiap pukul 7 kurang 5 dia tepat. 7 kurang 5 malam, 7 kurang 5 pagi dia tepat. Jadi jam ini memang, dan jam ini sebagai suatu perhiasan, bukan dipakai sekarang ini, hanya sebagai perhiasan untuk laki-laki. Karena biasanya orang kan selalu memegang HP, dan di HP itu kan ada jamnya. Saya sendiri sudah puluhan tahun tidak pernah pakai jam, bahkan ada seorang kawan tajir dari Indonesia pernah menawarkan, kalau kau mau pakai jam, aku belikan jam yang harga sekian juta. Terima kasih. Kalau itu persyaratan yang saya tidak mau, karena saya tidak pakai jam karena risih kalau ada hiasan di tangan begitu. Masya Allah. Tapi tadi Bang Luim ini entah macam mana ya. Negara maju kita lihat macam Jerman ya, atau juga banyak pemimpin dunia sederhana kali. Saya ingat tuh Angela Merkel ya, luar biasa kesederhanaannya. Tapi ini kok kita ini di negeri yang rakyatnya masih banyak kelaparan, ini puluhan juta ini, bahkan ada yang bilang 100 juta di hari-hari ini, masih membuat salah apa yang salah Bang Nur? Salah pendidikan kah atau salah contoh atau apa Bang Nur yang salah? Salah rakyat. Salah rakyat. Loh kok rakyat? Salahnya rakyat. Karena seorang pemimpin yang sederhana akan ditertawakan. Loh, pemimpin kok kayak begitu? Kita negara masih tetap feodal. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa rakyat kita itu tidak akan punya pandangan atau penilaian yang tinggi terhadap pemimpinnya kalau dia sederhana. Kalau pemimpinnya itu barangkali seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pakaiannya juga cuma satu, banyak tambalan, mungkin pemimpin apa itu kayak begitu. Coba bayangkan Umar bin Khattab pergi ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem pada waktu itu untuk menerima kunci dari pimpinan gereja Sophronikus, karena waktu itu Yerusalem telah ditaklukkan oleh bala tentara Muslim. Waktu itu Umar bin Khattab adalah salah satu manusia, kalau bukan satu-satunya manusia yang paling berkuasa di dunia. Apa yang terjadi? Dia pergi dengan seorang pembantunya naik keledai. Kalau dia yang lagi nunggang keledai, maka pembantunya yang narik keledai. Kalau pembantunya naik keledai, dia yang menarik keledai. Kebetulan waktu masuk ke Yerusalem, giliran si pembantu untuk naik keledai. Sehingga orang pikir si pembantulah Umar bin Khattab, khalifah yang begitu berkuasa. Bukan Umar bin Khattab yang narik keledai. Ya, ini menunjukkan kalau dia akan masuk katanya ke tempat menerima kunci itu, dia buka sepatunya, dia taruh di bawah ketiaknya begitu karena baru kena hujan dan sebagainya. Sehingga salah seorang petinggi Muslim waktu itu di Yerusalem mengatakan, ini harga diri kita mesti jaga. Dia bilang harga diri kita punya harga diri setelah kita masuk Islam. Sebelum kita menjadi Muslim kita tidak punya harga diri. Itu Umar bin Khattab itu tidak menilai seseorang itu melalui pakaian dan lain sebagainya, tapi melalui kemampuannya. Ketika dia diminta oleh pemimpin gereja Sophronikus untuk salat zuhur, karena waktu itu sudah sampai waktu salat zuhur di gereja, dia menolak.
Bukan apa-apa, dia katakan, kalau saya nanti salat di sini, setiap umat Islam yang ada di Baitul Maqdis ini, di Yerusalem ini, mau salat, dia mereka masuk ke gereja, kalian tidak punya tempat ibadah. Itu toleransi. Itu yang kita mesti sebutkan. Itu toleransi yang ada di dalam Islam, yang ditunjukkan oleh Umar Ibn Khattab. Dan ini diakui, disukai oleh masyarakat, oleh ummahnya waktu itu. Kalau di kita, seperti saya pernah ceritakan, ada menteri yang mobilnya mobil Datsun tahun berapa, yang tasnya diikat-ikat pakai kawat. Orang kok kayak begitu menteri kok. Nah, ini jadi kesalahannya adalah kesalahan dari rakyat kita sendiri yang masih feudalistis, bahwa pemimpin itu harus gagah, mentereng dan lain sebagainya. Kita tidak pernah mengingatkan. Ingatlah saudara-saudari sekalian, terutama anak-anak muda, ketika Muhammad Natsir ini, Allah yarhamu, pernah menjadi Perdana Menteri. Muhammad Natsir ini orang yang paling berjasa dalam menciptakan, jangan ditutup-tutupi. Muhammad Natsir dari Masyumi adalah orang yang paling berjasa dalam pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini banyak yang tidak suka nantinya. Karena mereka tidak senang kalau sekiranya ada Muslim dianggap berjasa di Indonesia. Mereka lebih suka kadrun-kadrun yang dipakai PKI. Nah, ketika dia dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, dia pulang boncengan naik sepeda. Ketika Baharudin Harahap akan dijadikan Perdana Menteri setelah pemilihan di Indonesia yang paling jujur dan betul-betul boleh dikatakan jurdil, ya, tidak bisa dibikin semacam ramalan 56% ini bulan Januari, bulan Februari pemilihan, bulan Januari sudah ditentukan ini akan menang 56%. Nah, ini kita waktu dia akan diangkat jadi Perdana Menteri, adiknya mengatakan kepada saya, adiknya bernama Pangeran Harahap. Wah, katanya, abangku kesian kali, kenapa? Tadi malam kok sana ke sini naik sepeda mau pinjam jas. Kenapa? Ya kan besok mau dilantik sama presiden untuk jadi Perdana Menteri. Nah, itu tidak dihargai di Indonesia. Dia kok begitu Perdana Menteri. Ah, inilah. Jadi kesalahannya itu tidak bisa kita timpakan semua. Ada yang tidak peduli. Ada menteri yang tidak peduli, sampai satu-satunya pernah kita sebutkan satu-satunya menteri yang di-reshuffle oleh Soeharto itu tidak peduli dia. Dia bilang, ya gaji saya nggak cukup. Coba bayangkan, ada seorang hakim PT UN, namanya Brata Manggala. Itu diketawai, karena istrinya di rumah itu jual majalah, jual koran. Apa salahnya, itu pekerjaan terhormat. Ketika Lopa, Burhanuddin Muhammad Lopa, jadi jaksa agung, itu istrinya menyewakan video. Orang ketawa, bagaimana sih jaksa agung kok istri? Ya, dia mau mencukupi kehidupan dengan cara yang halal. Halal dan thayyiban itu. Itu jadi kesalahannya. Kita harus jujur, kesalahan itu juga adalah pada rakyat kita. Selalu harus melihat pemimpin itu megah-megahan. Ya, megah-megahan. Sehingga ketika misalnya datang seorang paus dengan sederhana, orang terkagum-kagum. Saya katakan, kalau mengagum, kita sebagai Muslim contohnya banyak di dalam Islam, kita bisa melihat. Nah, itulah yang menjadi masalahnya. Kan betul kan? Pada kali Bung Isan tahu, sampai seperti Yeni Wahid apa semua, waduh, luar biasa. Paus tidak mau naik mobil mewah, tidak mau tinggal di hotel mewah, dan itu bagus. Itu dia, pemimpin itu harus seperti itu. Jadi kritik saya ini terhadap umat Islam juga, karena mereka menghendaki kalau pemimpinnya mesti megah-megahan. Kalau tidak dianggap apaan itu. Nah, ini masalahnya. Jadi rakyat kita pun harus diberikan bimbingan dan pendidikan. Ada kawan jadi pejabat, tahu-tahu, San, ini apa ini? Apa proposal kau lihat itu di sudut kantor, katanya. Sudah hampir 1 meter tingginya, katanya. Kemarin waktu belum jabat, paling 15 cm tinggi proposal permohonan lah, inilah begitu. memang itu menjadi sebuah fenomena luar biasa. Bang Nuim, entah ya, mungkin ini dengan mobil maung ini entah macam mana akan terjadi tanpa Hang Heng Hong urusan SMK, mobil baru buatan Pindad ini mudah-mudahan tak menjadi permasalahan lagi di ke depan, dan kita berharap negeri ini baik. Bang Nuim kan sebagai pemegang paspor hijau yang akan berubah menjadi paspor merah, Bang Nuim nanti ini juga kan bangga kalau ngeliat negeri kita ini luar biasa, bukan begitu Bang Nuim? Tentu dong, tentu. Kita ingin negeri kita itu
yang disebutkan gemah ripahlah janami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kepingin kita. Tapi kalau dikorupsi terus-terus bagaimana? Itu orang yang bisa ngurus hukum, ngurus perkara itu punya duit sampai 1 triliun lebih, emas 50 lebih dari 50 kilo. Dan katanya itu milik hakim-hakim dititip kepada dia. Bagaimana? Hakim itu yang paling penting, jabatannya itu sehingga itu kadang-kadang orang mengatakan Islam itu, ya agama Islam itu antara tiang-tiang kukuhnya itu adalah keadilan. Kenapa? Ya Islam mengatakan jangan sampai kebencian kamu terhadap seseorang membuat kamu menyeleweng dari menegakkan keadilan. Nah, kalau kita tahu, sekali lagi kita ucapkan, orang-orang yang begitu benci terhadap, banyak ya, saya sudah berhadapan banyak dengan orang-orang Muslim yang menyesal bahwa dia menjadi Muslim karena lahir dalam keluarga Muslim, dan orang-orang non-Muslim yang selalu menyindir. Ada yang menyindir misalnya, ya katanya itu kalau harus beribadah dengan berkunjung ke luar negeri ya susah, bisa bikin hidup susah. Maksudnya kalau orang naik haji itu jadi susah. Dia tidak pernah memikirkan bahwa ketika ada orang di zaman Rasulullah yang mengatakan kepada Rasulullah, saya mau naik haji pinjam duit, Rasulullah bilang tidak boleh. Itu haji itu kalau kamu mampu, kalau ada yang lebih tidak bisa dan sebagainya. Nah, ini yang penting untuk kita sampaikan, bahwa Islam itu agama yang egalitir, yang kesederhanaannya sangat luar biasa. Yang penting itu keadilan dan kejujuran. Sehingga kenapa saudara-saudara, di gerbang pintu masuk Fakultas Hukum Universitas Harvard di Amerika Serikat, di gerbang pintu masuk di Mahkamah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta, yang dikutip itu ayat dari An-Nisa 135. Karena di situ Allah mengatakan jangan sampai dalam persoalan keadilan kamu melarikan, bahkan terhadap diri kamu sendiri, kamu harus memberikan kesaksian, biarpun itu memberatkan diri kamu sendiri. Biarkan itu orang tua kamu, padahal dikatakan kalau kau mencari surga jangan cari lebih jauh dari di bawah telapak kaki ibumu. Tapi kalau ibumu juga, kamu mesti memberikan kesaksian. Karena Islam itu, kita kan pakai perkataan adil. Adil itu kan dari Arab. Pengadilan, adil, mahkamah. Itu dari bahasa Al-Quran. Jadi keadilan itu memang sangat penting. Di dalam Al-Quran itu sehingga dikatakan, wa idza hakamtum bainan nas. Jadi bukan wa idza hakamtum bainal muslim. Bukan. Ketika kamu menghukum di antara manusia, bukan di antara umat Islam. Ketika kamu menghukum di antara manusia, kamu harus adil. Seperti yang terjadi dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam persoalan baju perangnya yang dia tuduh diambil oleh orang Yahudi. Pengadilan mengalahkan dia, memenangkan orang Yahudi. Jadi dalam soal keadilan itu sebenarnya merupakan salah satu sendi dari ajaran agama Islam itu. Masya Allah, Masya Allah. Bang Nuim, apa yang sebagai senior ya melihat orang tua sekarang membina anak muda netizen atau orang muda yang menghadapi masa yang sekarang, ketika masa ini luar biasa. Nasihat Bang Nuim kepada orang tua untuk membimbing anak-anaknya di masa depan. Bagaimana Bang, sebagai kisah akhir kita? Kita lihat di sini, di Australia ini, saban berapa menit sekali boleh dikatakan. Di televisi itu ada peringatan. Dari bahasa Inggris itu ada yang mengatakan, you win some, you lose some. Kau menang sebagian, kalah sebagian. Tapi sekarang ini dibalikan itu. Kamu kalah sebagian, kamu menang sebagian, kamu kalah lebih banyak. Dalam persoalan judi itu, ini berbahaya. Jadi kita menghadapi sekarang ini dikatakan yang disebutkan sebagai kampung-kampung narkoba itu. Berapa ratus jumlahnya. Ratus jumlahnya. Di Indonesia, narkoba. Nah, kalau ini terjadi, saya teringat. Apa boleh buat kalau saya dibolehkan untuk mengingatkan kembali orang yang bernama, dia sebenarnya adalah seorang yang non-muslim. Ketika dia tertangkap sebagai, dikatakan gembong narkoba, Ferdi Budiman. Ferdi Budiman, dia kemudian masuk Islam ketika dia berada di lembaga pemasyarakatan, di penjara. Dia menulis surat kepada Presiden Jokowi. Dia mengatakan, saya ingin mengungkapkan siapa-siapa yang terlibat, orang-orang besar, orang-orang berpengaruh, orang-orang berkekuasaan dan sebagainya terlibat dalam kasus narkoba di Indonesia. Tidak dijawab. Dan kemudian dia menulis surat kepada seorang pegiat hak asasi manusia, ya Haris Azhar, ya betul. Azhar ini kemudian mengungkapkan ini dalam suatu
tulisan di sebuah koran atau keterangan kepada wartawan. Oke, sampai di situ bagus. Tapi tidak ada tindakan. Waktu itu Kejaksaan Agung telah memutuskan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap 20 orang narapidana. Tetapi pada saat-saat terakhir dibatalkan dan hanya 3 orang yang dihukum mati. Satu diantaranya Freddy Budiman. Jadi bagaimana? Karena apa? Orang mati tidak bisa bersaksi. Tidak tahu apakah itu kebetulan ataukah kita melihatnya ya sebagai seorang komentator, kita melihatnya kok kenapa mesti Freddy Budiman yang ikut, kenapa yang ini ada orang dari Nigeria, dari Pakistan yang ditangkap karena soal macam-macam termasuk soal narkoba. Kok kenapa Freddy Budiman ini kok dilaksanakan hukuman mati yang 17 lain itu ditunda. Nah begitu, jadi kita kadang-kadang memikir juga ini bahaya sekali. Jadi bagi orang tua adalah untuk anak-anak pertama narkoba dan judi ini. Bahwa judi itu di Australia dikatakan kamu menang sebagian tapi kamu kalah lebih banyak. Jangan percaya, dalam judi itu bandar pasti menang. Nah ini begini Bung Hasan, kebetulan saya akan ceritakan sedikit aja. Boleh. Silakan. Besok itu hari Selasa, hari Selasa pertama bulan November, itu di Melbourne ini libur umum. Oh, apa? Jadi karena ini hari Senin Harpitnas, hari terjepit nasional. Jadi banyak orang juga libur hari Senin ini. Okay. Kenapa? Oh, karena ada pacuan kuda. Yang disebutkan Melbourne Cup, perebutan Piala Melbourne, yang hadiahnya kira-kira hampir $5 juta lah bagi yang menang, kuda yang menang. Itu besok jam 3, itu parlemen kalau lagi bersidang berhenti sebentar. Karena mengikuti perlombaan ini, pacuan kuda ini. Diikuti oleh kira-kira 14 ekor kuda. Jadi di Australia ini ada hari libur umum karena pacuan kuda. Dan pacuan kuda itu selain orang besok pergi ke tempat pacuan kuda itu dengan kalau perempuan pakai topi yang macam-macam hebat-hebat, laki-laki pakaian yang pokoknya mentereng dan lain sebagainya. Ya itu juga untuk melihat dan menyaksikan untuk bertaruh. Untuk bertaruh ya. Tapi itulah, bertaruh dalam pacuan kuda itu juga merupakan bagian dari judi. Dan bandar selalu menang. Tidak ada bandar judi yang miskin. Yang miskin itu orang yang main judi. Yang katanya mau disantuni. Oleh apakah diberi bansos atau enggak tahu di Indonesia. Jadi kita juga heran dengan keadaan. Karena ingat, di Australia itu di televisi pemerintah pasang iklan. Kamu menang sebagian, tapi kalah lebih banyak. Judi yang pasti menang adalah bandar. Jangan mengharapkan hujan di langit, air di tempayan dicurahkan. Itu yang penting ya, ingatan buat kita. Wow, terima kasih Bang Nuim. Sayangnya banyak orang berjudi untuk jadi anggota dewan ini. Masalah sih. Itu lain lagi. Terima kasih Bang Nuim sebagai closing statement pagi hari ini. Bang Nuim, apa yang Bang Nuim ingin ingatkan untuk seluruh pendengar di seluruh jagat ini, Bang? Fadal, Bang. Gampang sekali. Ada saya membaca pertanyaan banyak orang-orang Muslim yang mencemooh, memperolok-olok. Mereka mengatakan, wah dalam Islam itu ada jannah, artinya surga, ada jahannam, artinya neraka. Tuh. Mereka bilang, saya bilang begini, Al-Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan. Al-Quran itu buku sebagai bimbingan hidup, tetapi di dalamnya ada kira-kira 750 ayat yang bertalian dengan ilmu pengetahuan. Oh iya. Dan ini sebagian terbesar yang sudah digali. Ini ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quranul Karim terbukti benar. Kecil saja soalnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayat, menciptakan kematian dan kehidupan. Lah kok kematian dulu? Begini. Karena sebelum jadi dunia ini itu ada semacam ad-dukhanun, yaitu asap. Nah sekarang semua ahli mengatakan dulunya memang katanya sebelum ada umat manusia, sebelum ada bumi ini itu memang ada asap. Dan asap itu kemudian dihilangkan. Nah, jadi Allah itu satu menunjukkan. Kemudian yang seperti juga sudah pernah kita katakan tentang Iramadatil Iram. Bagaimana katanya ada kota yang tidak, negeri lah, kota atau negeri yang tidak diketahui oleh para ahli purbakala, dibangun sekitar 4.300 tahun yang lalu. Pada abad ke-7, ketika Rasulullah SAW masih hidup menerima wahyi, mengatakan bahwa ada kota bernama Iram.
Di mana orang bilang nggak pernah dengar. Sampai abad 20 orang nggak pernah dengar kota Iram. Ketika dibongkar kota Elba, digali dari timbunan pasir dan tanah, di dalam kota itu ada perpustakaan. Di perpustakaan itu dikatakan bahwa kota Elba ini dahulu ketika jaya-jayanya punya hubungan dagang dengan kota Iram. Lah, kok ada kota Iram? Ada rupanya. Walaupun dibangun 4.300 tahun yang lalu, mungkin di zaman Rasulullah itu kota udah tertimbun pasir, tapi Rasulullah tahu karena dia dari mana tahunya? Ya tahunya dari Allah SWT. Nah, kalau sekiranya ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, tentang sains ini, yang ada di dalam Quran memang terbukti benar, bahkan karena diturunkan, padahal diturunkan dalam abad ke-7, ya tentu saja kita mesti mencari kesimpulan menggunakan akal kita, logika kita. Ayat tentang Al-Jannah dan Al-Jahannam itu tentunya ada juga, karena ada di dalam Quran. Sebab begini, ini terakhir. Itu orang yang pernah menjadi dekan sebuah universitas kedokteran di Thailand, Tejaten namanya, Profesor Tejaten. Dia dihadapkan pada perkataan bahwa di dalam neraka, dalam Islam itu nanti dikatakan orang yang masuk neraka itu akan dibakar kulit. Setelah itu dia kulitnya itu kembali lagi dibakar lagi, karena itu yang merasakan sakit yang sangat luar biasa. Masa dia bilang, coba nanti saya cari di dalam kitab Buddha, tidak ketemu. Tapi ketemunya di dalam Al-Quran. Wah, kalau begitu katanya hebat benar nih Al-Quran. Sebab kalau kulit itu sudah tidak ada, tidak terasa lagi. Sakit itu terasanya di kulit. Jadi Allah mengatakan setelah dibakar kulit kau dipasang lagi kulit baru supaya terus. Nah, kalau sebuah ayat-ayat ini tentang ilmu pengetahuan yang diturunkan di abad ke-7 benar, tentulah benar adanya ayat yang mengatakan ada jahanam dan ada jannah nanti di akhirat. Insya Allah kita bertemu di Jannah, Bang Nuim. Oh, luar biasa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Nuim telah menemani 30 menit lebih pendengar di 22 negara pagi ini yang mendengarkan streaming, juga di berbagai tempat dari Aceh sampai Banyuwangi pendengar kita pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan Allah selalu memberikan kemanfaatan usia Bang Nuim yang sudah cukup senior ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.